Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin mempresentasikan struktur dinding dan pengaplikasiannya pada bangunan. Saya sendiri sebagai moderator bernama Muhammad Izak Baramdani dan teman saya bernama M. Aziz Al-Ghazali. Struktur dinding. Dinding adalah suatu struktur padat yang membatasi dan kadang melindungi suatu area. Umumnya, dinding membatasi suatu ruangan dan menyokong struktur lainnya. Membatasi ruangan dalam membangun menjadi ruangan-ruangan atau melindungi atau membatasi suatu ruang di alam terbuka. Dinding struktural. Bearing wall atau dinding struktur adalah dinding yang menopang beban yang ada di atasnya dan menyalurkan ke pondasi struktur. Bahan yang biasanya digunakan untuk membangun bearing wall di gedung-gedung besar adalah beton, kayu, dan batu bata. Dinding non-struktural. Dinding non-struktural dinding yang tidak menopang beban, hanya sebagai pembatas. Apabila dinding dirobohkan, maka bangunan tetap berdiri. Beberapa material dinding non-struktural, di antaranya seperti batu bata, batako, bata ringan, kayu, dan kaca. Dinding partisi. Dinding partisi adalah sebagai dinding panel atau partisi yang terbuat dari batu bata, kayu, kaca, atau bahan lainnya, dan disediakan untuk tujuan bagian satu ruangan menjadi dua bagian atau memisahkan satu ruangan dari ruangan lain. Jenis dinding struktural. Sistem bingkai dinding, sistem ganda, wall frame, sistem dual system. Struktur ini terdiri dari dinding dan frame yang berinteraksi secara horizontal untuk menyediakan sistem yang lebih kuat dan lebih kaku. Dinding biasanya padat, tidak berlubang oleh bukaan, dan dapat ditemukan di sekitar tangga, lubang lift, atau di perimeter bangunan. Dinding mungkin memiliki efek positif pada kinerja frame, seperti dengan mencegah keruntuhan lantai yang lemah, bingkai penguat, dan rangka baja kaku memberikan keuntungan serupa interaksi horizontal. Jenis dinding struktural. Sistem dinding geser, shear wall system. Sistem ini adalah dinding vertikal, berlanjut atau menerus, yang dibangun dari beton, bertulang atau dinding. Pasangan bata. Dinding geser menahan gravitasi dan beban lateral dan berfungsi sebagai balok cantilever. Umumnya dibangun sebagai inti bangunan. Ini dapat berfungsi sebagai insulator akustik dan api yang sangat baik antara kamar dan apartemen. Sistem strukturnya, dinding geser dapat bernilai ekonomis hingga 35 lantai bangunan struktur. Dinding geser tidak perlu simetris dalam rencana, tetapi simetri lebih disukai untuk menghindari efek torsional. Sistem struktur inti dan outrigger. Core, outrigger, struktur sistem. Outrigger adalah struktur horizontal kaku yang dirancang untuk meningkatkan bangunan, menjungkir balikan, atau overtuning kekakuan dan kekuatan dengan menghubungkan inti atau tulang punggung ke kolam luar yang berjarak dekat. Inti pusat berisi di dinding geser atau bingkai yang diperkuat. Sistem outrigger berfungsi dengan cara mengikat bersama dua sistem struktural. Sistem ini dan sistem perimeter dan membuat bangunan berperilaku hampir sebagai cantilever komposit. Outrigger dalam bentuk dinding dibangun beton bertulang dan gulungan dalam struktur baja. Curtain wall. Curtain wall adalah sebuah penutup dinding gedung yang di bagian luar untuk melindungi area gedung bagian dalam dari sinar matahari langsung, dari angin, dan dari air hujan. Curtain wall dikenal juga dengan sebutan fasad yang artinya penutup gedung. Salah satu bahan curtain wall adalah ICV. Pengaplikasian dinding pada bangunan. Yang pertama, sistem bingkai dinding, sistem ganda, wall frame sistem dual system. Sistem ini sistem rangka tembok yang cocok untuk bangunan dengan jumlah lantai berkisar dari 40 hingga 60 lantai, yang lebih besar daripada frame geser atau kaku secara terpisah. Sistem dinding geser, shear wall system. Ini sangat cocok untuk menguatkan bangunan tinggi baik beton bertulang atau baja, karena dinding geser memiliki kekuatan bidang yang sangat besar
Sistem dinding geser cocok untuk hotel dan bangunan tempat tinggal di mana perencanaan berulang lantai memungkinkan dinding menjadi terus-menerus secara vertikal. Core and Outrigger Structural System. Sistem outrigger multilevel dapat menyediakan hingga 5 kali resensitasi atau ketahanan saat dari satu sistem outrigger. Secara praktis, sistem outrigger digunakan untuk bangunan hingga 70 lantai, bahkan dapat digunakan untuk bangunan yang lebih tinggi. Tidak hanya sistem outrigger yang menurunkan deformasi bangunan yang dihasilkan dari momen-momen menjungkir-balikan, tetapi juga mengefisiensikan yang lebih besar dicapai dalam melawan gaya. Car chain wall. Setiap gedung, baik itu gedung baru maupun gedung yang sudah lama dibangun, pasti memiliki area terluar yang fungsinya sebagai pelindung bagian dalam. Karena fungsinya yang sangat krusial ini, maka curtain wall harus dibuat dari bahan bangunan yang tahan segala cuaca. Khusus untuk pelindung bagian depan, biasanya ada hal yang lain yang mesti diperhatikan. Contohnya, tampilannya. Ibarat semacam baju buat manusia, jika bajunya kurang bagus, maka gedung akan terlihat kurang menarik. Namun, baju juga harus kuat dalam melindungi tubuh. Bahan-bahan finishing pada dinding bangunan. Konkret atau beton. Beton merupakan material yang memiliki sebuah estetika yang khas, terutama warna dan teksturnya. Tekstur dari beton sendiri sangat digemari karena memberikan daya tarik pada pengaplikasiannya sebagai fasad atau finishing interior bangunan. Beton dinilai memiliki segi ketahanan yang baik, sementara dari segi kepraktisan, bahan ini cukup praktis karena tidak membutuhkan pelapis khusus untuk mencegah mengalami pelapukan. Logam. Material logam sangat sering diasosiasikan untuk melapisi sebuah bangunan industrial karena material ini dianggap kuat dan tidak perlu maintenance yang intens. Seiring berjalannya waktu, fasad dari logam kini mulai umum digunakan untuk hunian karena dianggap lebih praktis dan fungsional. Tentunya, logam terbagi menjadi beberapa jenis. Kita haruslah cermat dalam memilih logam sebagai material fasad karena ada beberapa material logam yang harus diproses lebih lanjut untuk melindungi lapisan logamnya dari serangan iklim dan cuaca. Bata dan mortar. Batu bata adalah salah satu bahan yang paling umum digunakan untuk menghiasi fasad bangunan. Selain cantik, bahan ini mudah ditemukan serta banyak aplikator bangunan yang bisa mengaplikasikannya, bahkan Anda sendiri. Untuk di negara iklim tropis, bata sangatlah digemari karena tahan terhadap iklim dan cuaca ekstrim. Bata juga membantu meredam panas terik matahari yang tropis untuk masuk langsung ke hunian. Batu alam atau natural stone. Batu alam adalah salah satu material yang digunakan untuk fasad bangunan dari ratusan tahun yang lalu. Batuan alam sangatlah kuat dan tahan api. Fasad bangunan yang menggunakan batuan alam akan bertahan kokoh selama puluhan tahun hingga ratusan tahun bila dirancang dengan baik. Batu alam biasanya terdiri dari bermacam-macam jenis, ukuran, serta ketebalan, yang dimana semakin kecil ukuran harganya akan semakin murah dan sebaliknya. Semakin panjang, tebal, dan lebar batu alam maka harganya akan semakin mahal. Kaca. Material kaca adalah salah satu material favorit yang biasanya digunakan sebagai fasad bangunan. Kaca dapat menjadi elemen penting yang bisa merubah tampilan eksterior rumah menjadi luar biasa. Fasad bangunan yang terbuat dari kaca bersifat tembus pandang sehingga dapat meneruskan cahaya dan panas matahari. Namun, dalam aplikasinya, kaca tidak selalu dibuat tembus pandang. Kaca dapat juga dibuat menjadi semi tembus pandang atau sama sekali tidak tembus pandang. Studi kasus. Studi kasus ini membahas bangunan Rusunawa Seruni yang berlokasi di Pulau Gebang. Analisa dilakukan terhadap studi kasus bangunan residensial bertingkat 5 lantai, yang masing-masing
dibangun dengan sistem struktur dinding pemikul dan sistem struktur rangka. Pengkhususan pemilihan bangunan yang dianalisa yakni membangun bertingkat yang didasari oleh fakta bahwa salah satu alasan mengapa sistem struktur rangka lebih populer dibanding sistem struktur dinding pemikul adalah karena keefektifan konstruksinya untuk bangunan bertingkat. Dari semua jenis peruntukan bangunan bertingkat, sistem struktur dinding pemikul hanya dapat diaplikasikan pada bangunan dengan denah yang tipikal atau seragam, sehingga pemilihan studi kasus bangunan pun dijatuhkan pada bangunan residensial seperti rumah susun atau bertingkat. Aspek yang dibahas terdiri dari data sistem, struktur bangunan, material bangunan, proses pelaksanaan. Rusunawa Seruni merupakan proyek rumah susun Perumnas, memiliki peran sebagai pembangun sekaligus pengelola bangunan ini. Jumlah yang dibangun adalah 2 wing block yang berarti terdiri dari 4 blok. Luas seluruh bangunan 9.734 meter persegi dengan luas masing-masing blok. Luas lahan efektif per blok adalah 1946,8 meter. 80%-nya itu dari luas satu blok. Luas prasarana adalah 3.172,66 meter. 33%-nya itu dari luas seluruh bangunan. Dan luas fasilitas umum atau space yang terbuka adalah 1.480,8 meter. 15%-nya itu dari luas seluruh bangunan. Tinggi bangunan 5 lantai dengan sistem transportasi vertikal berupa tangga dan lantai dasarnya dibiarkan terbuka untuk fasilitas umum dan sosial agar terhindar pengembangan liar yang dilakukan oleh penghuni. Jumlah unit dalam setiap blok adalah 60 unit yang terdiri dari 48 unit hunian dan 12 unit usaha. Luas setiap unit terdiri dari 21 meter termasuk kamar, mandi, dapur, dan balkon. Selasar berada di depan dan belakang unit hunian dengan fasilitas jemuran di bagian dalam unit hunian sehingga tidak terlihat di luar. Sistem struktur bangunan. Sistem struktur yang digunakan adalah sistem struktur dinding pemikul dengan material beton pracetak berupa komponen dinding dan lantai yang menyatu. Transfer gaya yang terjadi antara masing-masing komponen yang diatur terjadi di antara sambung-sambungan antar masing-masing komponen. Berbeda dengan sistem struktur dinding pemikul dengan bahan batu bata yang tergantung pada pola susun atau ikatan batu. Material bangunan. Rusunawa Pulau Gebang merupakan bangunan hunian bertingkat yang menggunakan bahan beton pracetak. Sistem penggunaan beton pracetak adalah dengan melakukan pengecoran komponen beton di tempat khusus di permukaan tanah, lalu dibawa ke lokasi untuk disiapkan menjadi struktur yang lengkap. Jenis beton pracetak yang digunakan adalah jenis beton pracetak yang terdiri dari komponen dinding dan lantai yang menyatu. Dinding yang berlaku sebagai dinding dengan kolom dan lantai yang digunakan sebagai lantai dengan balok. Lebih khusus lagi, komponen ini telah dilengkapi dengan lubang-lubang yang akan difungsikan sebagai bukaan. Proses pelaksanaan konstruksi bangunan. Proses pelaksanaan konstruksi bangunan menggunakan metode out-inward. Metode itu adalah metode yang menggunakan bahan baja sebagai backing dan perancah, serta pengecoran beton di tempat. Menurut manajer Perumnas Rusunawa, Cabang Jakarta, metode ini merupakan metode yang dipatenkan oleh orang Indonesia. Proyek Perumnas menggunakan metode out-inward ini antara lain Rusunawa Kemayoran dan Pulau Batam. Pekerjaannya, konstruksinya terbagi 3 tahap. Pertama adalah tahap persiapan. Setelah pondasi tiang pancang selesai dikerjakan, kita siapkan dan memasang kren serta unit backing di tapak. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan. Dinding dan plat lantai sebagai satu kesatuan hasil
fabrikasi disusun per lantai, kemudian diangkut atau dipindahkan ke bangunan. Setelah dipindahkan, unit ini dicor. Tahap ketiga adalah finishing pekerjaan dalam karya ini. Salah satunya adalah pengecetan jika diperlukan. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih.